Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas tentang asas kebebasan berkontrak. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak ini merupakan hak asasi manusia, di mana setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, ya, apalagi berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan-hubungan yang berkaitan dengan pihak lain, maka diberikan kebebasan untuk bertransaksi, diberikan kebebasan untuk kemudian menyampaikan apa yang jadi keinginan. Ya, mungkin dalam hari ini diwujudkan dalam sebuah cara, ya, atau yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Nah, kebebasan berkontrak ini artinya kita boleh menuangkan apapun keinginan kita dalam sebuah perjanjian sepanjang tidak kemudian melanggar hukum, kesusilaan, ya, dan ketertiban masyarakat. Sehingga asas kebebasan berkontrak ini tergolong dalam merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ya. Oleh sebab itu, pengaturan perjanjian dalam KUH Perdata dikatakan bersifat terbuka karena terbuka untuk memperjanjikan apapun yang dikehendaki oleh para pihak. Ya. Itu yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang sifatnya universal yang berlaku di semua negara. Asas ini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak, ya, dalam suatu perjanjian, yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya digunakan baik dalam sistem hukum civil law atau kemudian common law, ya, karena dua alasan di atas. Nah, kebebasan berkontrak adalah merupakan refleksi dari perkembangan pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith pada abad ke-19. Adam Smith dengan filsafat ekonomi klasiknya menekankan bahwa pada ajaran laissez-faire yang menekankan prinsip non-intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Nah, Jeremy Bentham menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui tentang apa yang baik dan kepentingan dirinya kecuali dirinya sendiri. Nah, menurut Bentham, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal yang pemerintah sendiri tidak memahaminya. Ya. Nah, persamaan Adam Smith dan Jeremy Bentham, yang pertama keduanya percaya terhadap individualisme sebagai suatu nilai dan sebagai mekanisme sosial. Yang kedua, kebebasan berkontrak sebagai suatu asas umum. Ya. Yang berikutnya adalah keduanya menerima sebagai starting point bahwa manusia pada umumnya mengetahui kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang terbaik. Ya. Yang keempat, paham keduanya menaruh perhatian utama terhadap maksimalisasi dari kekayaan seseorang yang satu dan kebahagiaan yang lain tanpa memperdulikan bagaimana kekayaan atau kebahagiaan itu didistribusikan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan dasar bahwa kebebasan berkontrak itu diterima sebagai asas yang baik, ya, asas universal, ya, asas yang tidak bertentangan dengan hukum dan asas yang terbuka, sehingga kepentingan para pihak bisa kemudian diakomodir dalam suatu kesepakatan. Nah, aspek dalam perencanaan dan pembuatan perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak itu yang pertama aspek akomodatif, ya. Aspek akomodatif di sini dalam arti bahwa dalam perancangan dan pembuatan perjanjian itu seorang perancang perjanjian harus mampu mengakomodir seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan yang sah yang terbentuk di dalam transaksi bisnis mereka ke dalam kontrak bisnis yang dirancangnya. Gitu ya. Artinya seorang perancang boleh dia menentukan sesuatu hal, tapi dia juga harus mendapat persetujuan dari pihak lain. Ya. Nah, terus kemudian aspek legalitas. Dalam hal ini bahwa seorang perancang dan pembuat perjanjian harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menuangkan transaksi bisnis atau transaksi apapun di antara para pihak ke dalam kontrak yang sah yang dapat dilaksanakan. Gitu. Kalau kemudian
kontraknya cacat, batal, maka tidak kemudian bisa dilaksanakan. Nah, jadi aspek legalitas ini penting. Ya, harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Misalkan sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Ya, syarat sahnya perjanjian itu yang pertama harus ada kesepakatan para pihak, terus kemudian cakap hukum, terus kemudian objek, adanya objek. Yang terakhir adalah ada alasan pembenar, alasan yang halal, bahwa dengan adanya perjanjian itu maka dianggap sah, gitu ya. Itu aspek legalitas. Nah, menurut Conrad Zweig dan Hancock misalkan, kebebasan berkontrak itu berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjiannya, gitu ya. Terus kemudian juga A.L. Terry dan Sultan Remi Shah Deni juga menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak itu adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul ya, dari perjanjian tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Jadi para pihak ini diberikan kesempatan untuk melakukan transaksi dan menuangkan apa yang menjadi keinginannya, gitu ya, sehingga para pihak bisa menerima itu sebagai sebuah undang-undang. Gitu. Yang berikutnya adalah kebebasan berkontrak itu dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1320 Yunto pasal 1338 ayat 1. Terus kemudian pasal 30 ayat 4 Yunto pasal 1337 KUH Perdata, ada sebab yang halal di sini. Terus kemudian ada pasal 1332 KUH Perdata, objek perjanjian barang. Terus kemudian ada pasal 1329 Yunto pasal 1330 dan 1331 soal kecakapan. Ya. Terus kemudian ketentuan buku ketiga KUH Perdata kebanyakan bersifat hukum pelengkap ya, an palenreh. Kemudian buku ketiga KUH Perdata juga tidak melarang membuat perjanjian itu dalam bentuk tertentu. Jadi di dalam KUH Perdata sekalipun memberikan kesempatan untuk para pihak juga bebas berkontrak. Selama ada dasarnya, selama ada tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketertiban, dan tidak melanggar kesusilaan, boleh dituangkan. Dengan catatan bahwa harus tentunya sesuai dengan persyaratan perjanjian itu, harus sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Nah, hakim dapat membatasi asas kebebasan berkontrak. Ya. Bagaimana caranya? Bahwa di dalam kontralegem ya, atau menyelisihi undang-undang, hakim juga boleh apabila ketentuan peraturan perundangan bertentangan dengan kepentingan umum. Gitu. Yang pertama kaitan dengan menafsirkan peraturan perundangan, terus kemudian mencari dan menemukan asas dan dasar hukum, terus kemudian memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti jurisprudensi, terus kemudian menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Ini hakim dapat membatasi asas kebebasan berkontrak dalam hal ini ya. Nah, penyalahgunaan keadaan misalkan, ajaran ini sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak ya, yang telah ditentukan dalam jurisprudensi di Indonesia, seperti misalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3431 K PDT 1985 tanggal 4 Maret tentang bunga pinjaman dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Pandune dan Henry V. Vangabeyan juga menyatakan bahwa tidak tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah tangan menyalahgunakan keadaan, ya, bertentangan dengan kebiasaan yang baik, tetapi penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan terjadinya kontrak, seperti menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak, atau maksudnya menjadi tidak boleh, tetapi menyebabkan kehendak ini salah gunakan menjadi tidak bebas. Ya. Terus kemudian ini pembatasan kebebasan berkontrak. Ya. Menurut Purwahid Patrick, berkembangnya dalam ekonomi
yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan hukum atau perseroan-perseroan dengan golongan-golongan masyarakat lain, misalkan golongan buruh dan tani. Kemudian terjadinya pemasyarakatan, keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju pada keadilan sosial. Kemudian timbulnya formalisme perjanjian, kemudian makin banyak peraturan di bidang hukum, tata usaha negara, gitu ya. Nah, ini Sri Sudewi Mahsun Sapwan. Ya. Perkembangan masyarakat di bidang sosial ekonomi itu misalkan karena penggabungan atau sentralisasi perusahaan. Terus kemudian adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial. Nah, menurut Ridwan Khairandi, makin berpengaruhnya ajaran itikat baik, di mana itikat baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian. Maka berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan itu. Ya. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan itu yang menyebabkan kemudian perlu pembatasan terhadap kebebasan berkontrak. Nah, ini menurut Setiawan, berkembangnya doktrin itikat baik, berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan, makin banyaknya kontrak baku, terus kemudian berkembangnya hukum ekonomi. Ini yang membuat asas kebebasan berkontrak itu dibatasi. Ya. Ini perkembangan perusahaan pembiayaan dari hal-hal yang kemudian terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ini perkembangannya semakin maju gitu ya. Kenapa? Karena tingkat ekonomi dan kebutuhan ekonomi masyarakat kita ini semakin meningkat. Ya. Terus kemudian, nah ini dasar hukum perjanjian pembiayaan itu ada dasar hukum administratif, ada dasar hukum substantif ya. Kalau dasar hukum administratif ini misalkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 misalkan. Terus kemudian dasar hukum substansif ini berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, tidak diatur dalam KUH Perdata sehingga merupakan perjanjian tidak bernama ya, innominat. Nah, kedudukan pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen kreditur adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan yang telah mendapatkan izin gitu ya, dari Menteri Keuangan. Pihak konsumen adalah perorangan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, terus kemudian ada pihak supplier, dealer, ya, atau pemasok adalah perusahaan yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan para pihak ini, hubungan hukumnya, ya, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan kreditur dengan konsumen debitur adalah hubungan kontrak pembiayaan konsumen. Hubungan antara pihak konsumen dengan supplier adalah hubungan jual beli. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan supplier juga adalah hubungan jual beli. Gitu ya. Ini jaminan-jaminannya, saudara. Jaminan utamanya satu, watak, karakter, modal, terus kemudian kemampuan, kondisi ekonomi dan terakhir jaminan gitu ya. Nah, jaminan tambahan itu ada pengakuan hutang, ada kuasa menjual. Ini ada cesi dari asuransi juga, dimaksudkan konsumen memberikan atau mengalihkan hak untuk menerima uang asuransi atau pertanggungan dari pihak perusahaan asuransi apabila terjadi risiko terhadap barang sebagai objek perjanjian. Yang keempat, persetujuan suami istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini dokumentasi yang ada dalam pembiayaan konsumen ya. Misalkan dokumen pendahuluan, dokumen pokoknya adalah ya perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri, terus kemudian ada dokumen jaminan. Ya. Nah, hal-hal demikianlah yang kemudian diperlukan gitu ya. Terus kemudian ada juga dokumen kepemilikan, ada dokumen penyerahan penerimaan, ada dokumen pendukung lainnya gitu ya. Sehingga dalam prosesnya pembiayaan konsumen itu dapat berjalan dengan baik dan benar, dan kemudian konsumen mampu memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, dan para pihak lainnya juga akan mendapatkan haknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan
hari ini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa.